selamat datang di perdebatan kali ini. Saya selaku mediator yang akan menuntun jalannya perdebatan kali ini. Oke, kita akan fokus berbincang mengenai kasusnya Lana Wachowski dan juga LGBT. Perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai dua Wachowski ini, ya. Dulu keluarga Wachowski pernah melahirkan seorang laki-laki yang bernama Larry Wachowski pada tahun 1965 dan juga seorang putri yang bernama Lily Wachowski pada tahun 1967. Keduanya merupakan seorang produser, penulis, serta sutradara film dan TV asal Amerika. Mungkin hasil karyanya pernah kita lihat atau pernah kita tonton ya teman-teman, yaitu The Matrix. Sejak kecil Larry merasa tidak nyaman dengan identitas gendernya dan sempat ingin melakukan bunuh diri. Setelah berkeluarga pada tahun 2002, Larry dan istrinya bercerai. Ya, lalu kemudian di tahun 2010 Larry mengumumkan perubahannya menjadi perempuan dan mengubah namanya menjadi Lana Wachowski. Adiknya Lily juga mengikuti jejak sang kakak dan mengubah dirinya menjadi seorang laki-laki pada tahun 2016 dengan nama Andy Wachowski. Keduanya kini menjadi sutradara sukses ternama. Baik, sekarang kita akan mulai memasuki sesi debat dengan diawali oleh tim pro dan dilanjut oleh tim kontra. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih moderator. Menurut saya pribadi, perubahan gender yang dilakukan oleh Lana dan saudara kandungnya tersebut harus tetap kita dukung meskipun hal tersebut itu bertentangan dengan norma agama. Karena melalui pembelajaran eksistensialisme kita belajar bagaimana menjadi diri kita sendiri. Kierkegaard juga menyampaikan bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Kemudian juga didukung oleh Sartre yang menurutnya manusia memiliki kebebasan radikal dan kebebasan yang nantinya akan menentukan keputusan-keputusannya ke depan. Terima kasih moderator. Menurut saya LGBT itu sendiri sulit diterima oleh masyarakat karena banyak orang masih terpaku pada stereotip dan juga eksistensi gender, di mana banyak orang belum bisa melihat secara keseluruhan dan menghargai individu sebagai pribadi yang unik dengan pengalaman hidup yang kompleks. Alasan penerimaan individu LGBT yang sulit bagi lingkungan sosial juga seringkali dikarenakan masyarakat masih memiliki ketidakmauan atau ketidakterimaan terhadap LGBT tersebut karena masih dianggap sesuatu yang tidak biasa dari orang-orang pada umumnya. Dan menurut esensi alam juga sebuah gender sudah ditentukan oleh penciptanya dan kita tidak berhak untuk mengubah gender yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Argumen ini juga bisa kita ambil dari filsuf Plato dan juga Aristoteles yang menyatakan esensi itu tidak bisa diubah-ubah oleh manusia dan sudah melekat pada manusia itu sendiri, termasuk gender yang sudah diberikan oleh Tuhan sejak kita lahir dan kita harus mensyukurinya dan tidak berhak untuk mengubahnya. Oke, terima kasih untuk tanggapan pro dan kontranya. Ya, untuk selanjutnya silahkan untuk memberikan sebuah tanggapan dan pendapat pro dan kontra yang sudah diberikan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih moderator. Saya setuju dengan pendapat Ajeng. Perihal menjadi diri sendiri, Sartre menjelaskan bahwa manusia adalah sebuah kesadaran yang memiliki ciri mengobjek, di mana walau kita berelasi terhadap sesama manusia, kita akan menganggapnya sebagai objek dan diri kita sebagai subjek. Di mana manusia yang sebagai subjek ingin kebebasan untuk menjadi diri sendiri dan menganggap orang lain yang sebagai subjek menjadi sebuah penghalang untuk kebebasannya. Oke, kami tidak setuju mengenai pandangan Merleau-Ponty tentang kebutuhan yang tidak memberikan solusi konkret untuk masalah penerimaan individu LGBT sendiri. Kita perlu fokus pada solusi yang praktis, seperti edukasi, dialog, untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan dari masyarakat sendiri. Argumen eksistensialisme yang dijelaskan oleh Ponty menjelaskan bahwa subjek manusia ini ingin adanya kebebasan. Namun, mempersepsikan dirinya melalui identitas gender atau seksualitas itu seringkali bertentangan dengan norma atau harapan sosial yang masih ada di pemahaman-pemahaman tradisional atau norma tentang gender dan seksualitas.
Oke, terima kasih atas poin-poin yang telah disampaikan. Mari kita berlanjut untuk pertanyaan pertama untuk tim pro. Ya, menurut Anda apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk lebih memahami pengalaman kebertubuhan individu LGBT tersebut? Masyarakat dapat melakukan beberapa hal seperti mengikuti seminar dan workshop tentang identitas, gender, dan seksualitas, membaca buku dan artikel tentang topik ini, dan berdialog langsung dengan individu LGBT untuk memahami pengalaman mereka secara langsung. Oke, terima kasih untuk tim pro. Sekarang bagaimana nih tanggapannya tim kontra? Menurut Anda, apakah edukasi dan dialog cukup untuk menyelesaikan masalah penerimaan individu LGBT tersebut? Ya, jadi edukasi dan dialog itu penting. Kenapa? Karena kita perlu juga untuk mengambil langkah-langkah konkret lainnya untuk melindungi hak individu LGBT ini sendiri. Ini dapat dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan anti-diskriminasi, undang-undang pernikahan yang setara, terus juga bisa juga dengan undang-undang lainnya yang melindungi hak-hak para LGBT ini sendiri. Oke, terima kasih untuk tim kontra. Saya ingin bertanya, menurut Anda, pendapat Anda sebagai tim pro, ya, apakah individu LGBT memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan penerimaan mereka sendiri? Individu LGBT tentu memiliki hak untuk hidup bebas dari diskriminasi dan prasangka. Namun, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang. Kita tidak boleh mengharapkan individu LGBT untuk menanggung beban penerimaan mereka sendiri. Di sini, saya akan menyimpulkan dari beberapa debat yang sudah didebatkan tadi perihal individu dari LGBT ya. Jadi sudah ada pro dan kontranya. Dan kita akan simpulkan bahwa debat ini menunjukkan tidak ada solusi yang mudah untuk masalah penerimaan individu LGBT ya. Pandangan Merleau-Ponty pun tentang kebertubuhan dapat membantu kita memahami mengapa individu LGBT itu masih sering mengalami kesulitan nih untuk diterima di lingkungan sosialnya. Edukasi dan dialog itu penting banget ya untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan di masyarakat nih. Tetapi kita juga perlu mengambil langkah-langkah yang ada, langkah-langkah yang konkret jelasnya untuk melindungi hak individu LGBT. Individu LGBT itu dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama ya. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi semua orang. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari debat kali ini tentang individu LGBT. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak sampai akhir. Maaf bila ada salah-salah kata dari tim kami kelompokan. Jadi sampai jumpa semuanya di debat-debat berikutnya. Terima kasih.